masukannya ada banyak masukan yang diberikan oleh penguji 2 Bu Tanti ya. Jadi memang untuk pedoman wawancara ya. Jadi karena CBR ini adalah penelitian yang semi kuanti dan kualitatif, maka dari itu Laudatur Nisa harusnya mempersiapkan beberapa item-item pertanyaan untuk dilakukan wawancara, sehingga sebelum turun lapangan nanti untuk pedoman wawancara ataupun kisi-kisi dalam menggali informasi pada saat penelitian nanti itu sudah ada. Jadi tidak lagi baru mempersiapkan pada satu lapangan, tapi sudah fix seluruh pedoman wawancara, melakukan bimbingan lagi ya. Jadi nanti akan ada bimbingan pada penguji dan pembimbing dalam hal perbaikan proposalnya seperti itu. Kemudian data 2020 memang cukup berarti ya ketika kita berbicara penelitian epidemiologi, ya kita harus tahu trennya dan bagaimana tren di tahun terakhir, bagaimana permasalahan pusta di tahun 2020, apakah trennya naik atau trennya sudah membaik seperti itu atau seperti apa, sehingga memang dibutuhkan data yang betul-betul sudah fix ketika kita akan melakukan penelitian di tahun 2021 ini. Sehingga mungkin Nisa ya, biasanya saya akrabnya panggil Nisa ya, yang Pak. Lain Atun, saya Nisa ya. Berarti Nisa harus soan ke Dinkes Kukar ya untuk data tersebut, sehingga memudahkan kita melihat distribusi pusta di Kukar seperti itu di Kabupaten Kartanegara. Kemudian untuk berikutnya mungkin saya mensoroti kepada pertanyaan dari Ibu Tanti sendiri, bahwa ada Anda dalam kerangka konsep itu memadukan teori CBR dengan modul 1 masalah 100 solusi, sehingga memang perlu penekanan yang lebih ketika Anda mau CBR atau mau memakai modulnya. Karena kalau kita berbicara kerangka konsep, berarti itu berdasarkan kerangka teori ya. Kerangka teori yang ada itu seperti apa? Itulah dari kerangka teori yang diturunkan menjadi sebuah kerangka konsep pemikiran dalam sebuah penelitian. Kalau kita menilik lagi di latar belakang penelitian Anda, itu di tujuan khususnya itu tidak ada satupun tujuan yang bisa tuliskan ya tentang modul tersebut. Sehingga kalau kita meruntut dari awal sampai akhir ya, kita harus konsisten. Jadi kita konsisten, ketika kita tidak tuliskan di awal, maka jangan tiba-tiba ada di akhir atau di tengah gitu ya. Saya mau tahu dulu fokusnya Nisa ini kemananya? Iya Pak, untuk penelitian ini dari judul saya fokus pada metode CBR Pak. Ya, saya aja menjawab Pak terkait pertanyaan Bapak tadi. Untuk penelitian ini fokusnya ke metode CBR, tetapi di sini fungsi dari modul ini sebagai melengkapi dari metode CBR tadi. Saya melengkapi pada tahap revise dan retain tadi. Nah, revise tadi yang jelaskan sebelumnya yaitu dievaluasi program solusi. Jadi pada tahap itu di modul ini dia menjelaskan secara spesifik poin-poin apa saja yang harus dievaluasi. Inilah nanti yang mendukung dari metode CBR. Nanti akan lahir solusi baru di retain. Oke, kalau seperti itu hanya untuk melengkapi. Kalau saya pribadi dan secara keilmuan, kalau kita berbicara teori, kita fokusnya ke teori ini karena ada basicnya masih S1 gitu ya, belum bisa bagaimana menggabungkan teori ini dengan teori ini, belum sebatas itu. Sehingga saran saya adalah fokus kepada satu metode saja, yaitu metode CBR-nya saja ya. Karena CBR pun tidak pernah penulis teori CBR pun tidak pernah mengkombinasikan dengan modul-modul apa gitu ya. Jadi belum pernah ada mengkombinasikan dengan terkait 100 solusi dan lain sebagainya. Sehingga saya berpikir bahwa ketika Nisa sebagai peneliti itu fokus aja pada satu teori, karena teori itu sudah jauh lebih terdahulu dilakukan beberapa penelitian tentang hal tersebut, bagaimana penanggulangan
penyakit dan lain sebagainya. Ya, Pak. Sehingga untuk modul itu juga tidak ada di dalam definisi operasional Anda. Sehingga memang ketika orang membaca penelitian proposal penelitian Anda, maka tidak fokus gitu ya, tidak fokus. Tetapi memang ini harus kita sepakati dulu di seminar proposal ini, apakah peneliti akan melakukan dua metode menggabungkan atau fokus pada metode. Gimana nih, Sa? Kalau dari saya, Pak, tetap ingin melakukan keduanya, karena dari penelitian yang sudah saya susun itu, modul ini memang sangat berperan pada saat revise program itu, karena di modul itu saya sangat jelas menjelaskan solusi apa aja yang harus kita revisi, poin mana saja harus kita revisi. Ya, tadi dari metode money dan 6M sudah saya jelaskan tadi itu. Yang nantinya pada tahap written, pada saat solusi itu dia sesuai dengan strategi epidemiologi, tidak hanya epidemiologi tapi terintegrasi dengan strategi lainnya. Jadi kalau dari saya selaku peneliti, saya tetap ingin kedua ini tetap jalan bersama. Oke, kalau begitu Anda harus melengkapi beberapa justifikasi gitu ya. Baik, Pak. Bahwa memang CBR ini pernah dilakukan modifikasi. Kalau memang Anda mau fokus ke CBR-nya, kalau mau melakukan kombinasi terhadap metode CBR dengan modul tersebut, sehingga itu memungkinkan. Karena kalau kita mau melihat penelitian tesis, disertasi dan lain sebagainya, itu harus ada justifikasi yang kuat untuk menggunakan teori dalam penelitian yang dilakukan. Ya, seperti itu. Tidak hanya langsung mencaplok saja, tetapi ada alurnya ya. Untuk sampai ke sebuah teori pun itu mempunyai memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada menghasilkan sebuah teori seperti itu. Baik, Pak. Beberapa catatan yang kiranya menjadi masukan bagi Nisa ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak.